Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Papa. Halo Buna. Halo Halo, Naura. Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Naura Empah Naura dan Naura. Kita akan bercerita tentang Kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bercerita, alangkah lebih baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Mau Naura bernyanyi? Mau Naura? Ayo kita bernyanyi. Kalau kau cinta Allah, tepuk tangan. Kalau kau cinta Nabi, tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah dan juga cinta Nabi, kalau kau cinta Allah dan Nabi, tepuk tangan. Hore! Hore. Suara apa itu? Hah? Suara apa itu? Suara gajah. Suara gajah mengingatkan kita dengan kisah penyerangan kota Ka'bah di kota Mekah. Oleh siapa? Oleh Abraha dan pasukan gajahnya yang menyerang pada tahun gajah. Wah, dan pada saat itu Naura tahu tidak? Allah menurunkan pertolongan berupa burung ababil. Yang di burung ababil itu, di kakinya itu mencengkram batu-batuan panas. Hah? Iya, di kakinya itu ada batu-batuan panas dan batuan-batuan tersebut mengandung wabah penyakit. Lalu batuan-batuan tersebut dilemparkan kepada pasukan gajah. Bom, 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 bom. Sampai pasukan gajahnya itu tewas dan tidak jadi mengajarkan Ka'bahnya. Wah, luar biasa sekali ya pertolongan Allah itu. Masya Allah, Buna, Dede. Nah, bertepatan dengan peristiwa tersebut, lahirlah seorang nabi, manusia paling mulia, Nabi kita, junjungan kita, Nabiana Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan ke dunia dengan tanpa seorang ayah atau menjadi yatim sejak dalam kandungan. Tepatnya pada usia kandungan 2 bulan Ibunda Siti Aminah. Nah, Abdullah, ayah Rasulullah ini meninggal ketika di perjalanan menuju tempat berdagangnya, seperti itu. Nah, Rasulullah kemudian dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Nah, yang sebelumnya dijelaskan yakni pada tahun gajah. Wah, berarti Rasulullah itu ketika lahir di dunia sudah menjadi anak yatim. Betul, Buna. Nah, harus bersyukur ya. Ketika Naura lahir ada mama, ada papa. Nah, pada saat lahir itu Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini adalah ibu susu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena budaya di sana, budaya di Arab sana, di Mekah sana, di kota Mekah, seorang anak boleh diberikan susu oleh ibu susunya, seperti itu. Nah, pada saat Halimah As-Sa'diyah ini menyusui Nabi Muhammad, Papa tahu tidak? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang istimewa yang terjadi pada Halimah. Papa tahu, Buna. Papa tahu ceritanya. Salah satu contoh ceritanya adalah ketika suaminya Halimah As-Sa'diyah ini akan berdagang, ternyata untanya, Dede tahu unta? Wah, Dede tahu unta nggak? Yang waktu di kebun binatang, untanya yang digunakan untuk perjalanan berdagang,
suaminya Halimah As-Sa'diyah sakit. Nah, ternyata alhamdulillah ketika Nabi Muhammad diasuh oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah, memberikan banyak keajaiban. Salah satunya keesokan harinya adalah untanya yang akan digunakan oleh suami Halimah As-Sa'diyah ternyata menjadi sembuh, Bunda. Masya Allah. Masya Allah, luar Dan biasa. tahu tidak Naura, pada saat kecil itu, dengerin dulu Bunda, kan waktu itu ya Nabi Muhammad itu lagi main sama teman-temannya nih. Tuh, main Pas sama saat main sama teman-temannya. teman-temannya itu, Iya. saat main sama teman-temannya, ternyata Nabi Muhammad itu hilang. Teman-temannya berlari kepada Halimah. Lari. Gini, lari, pas lari gini, lari, terus gini. Bu Halimah, Muhammad tidak ada. Gitu. Terus kata Halimahnya, kemana ya? Kemana Muhammad anakku? Gitu. Kemana Muhammad anakku? Gitu. Terus kata Halimah, kata anak-anaknya itu, Muhammad dibawa ke sana, ke bawah pohon. Lalu mereka pergi ke bawah pohon, dan saat ditemui Nabi Muhammad sedang sendiri, dan saat ditanya, Muhammad, apa yang terjadi pada dirimu? Aku takut kehilanganmu, kata Halimah. Lalu Muhammad menjawab, aku tidak apa-apa. Tadi ada seorang yang besar, dan sekarang dia sudah kembali ke langit. Dia sudah kembali ke langit. Wah. Dan pada saat itu tahu Bunda. tidak apa-apa. Nabi Gimana, Muhammad Bunda? itu menceritakan kalau dirinya itu telah dibelah dadanya. Itu pada saat kecil, Muhammadnya masih kecil. Masya Allah. Nah, pada saat kejadian itulah Halimah takut terjadi apa-apa kepada Muhammad, sehingga Halimah membawa kembali Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah, pada saat Muhammad berusia 4 tahun. Oh, seperti itu, Bunda. Iya. Pada usianya 4 tahun, kemudian pengasuhan masih tetap berada di Ibunda Siti Aminah. Nah, beberapa tahun kemudian pada usia Nabi Muhammad SAW ini usia 6 tahun, Ibunda Siti Aminah meninggal dunia. Wah, sedih ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saat itu, berarti pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad itu sudah menjadi anak yang yatim piatu, Papa. Iya, Bunda. Ya Allah, Naura ya. Kita harus bersyukur ya. Nah, tapi pada saat usia 6 tahun itu ya, pada saat Siti Aminahnya meninggal dunia itu, pada saat Aminah sedang melakukan perjalanan untuk berjualan. Iya. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ternyata Siti Aminah itu sakit, Pak, dan akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Pak. Nah, pada saat meninggal dunia itu Nabi Muhammad merasa sedih ya, karena Nabi Muhammad juga sama seperti kita manusia biasa. Nabi Muhammad merasa sedih saat ditinggalkan oleh ibunya. Waktu itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Dan sekarang ditinggalkan oleh ibundanya Siti Aminah. Dan akhirnya kepengasuhan berpindah tangan ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Nah, pada saat Muhammad ditinggalkan oleh Aminah, Muhammad ini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Nah, Abdul Muthalib akhirnya merawat Nabi Muhammad SAW hingga usia Nabi Muhammad ini 8 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW ini ketika dirawat oleh kakeknya, alhamdulillah sudah menunjukkan kemandiriannya. Seperti itu, Bunda. Nah, pada usia 8 tahun, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia, Bunda. Innalillahi ya. Berarti pada saat Muhammad berusia 8 tahun, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya, ya. Iya, oleh ayahnya, lalu oleh ibundanya, dan sekarang oleh kakeknya. Wow. Lalu setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad itu dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, pamannya. Ya, Abu Thalib pun membesarkan Nabi Muhammad dengan penuh cinta, penuh kasih sayang.
Ya, seperti anaknya sendiri. Iya, seperti itu. Nah, bahkan suatu ketika Abu Thalib itu sedang tidur, nah, dan istrinya itu sudah terbangun, ketika dilihat, kenapa Nabi Muhammad sudah tidak ada? Nah, Abu Thalib bertanya kepada istrinya, kemana Muhammad? Kemana Muhammad ya istriku? Gitu. Iya. Terus istrinya menjawab, Muhammad tadi sudah bangun pagi-pagi dan dia sudah membantu tetangga kami. Gitu. Berarti lebih mandiri ya Bun ya ketika Iya. dirawat oleh Abu Thalib, walaupun emang sudah menunjukkan kemandiriannya semenjak dari kecil, dari kepengasuhannya Halimah Sa'diyah. Nah, semakin dewasa ketika dirawat oleh pamannya, Nabi Muhammad ini semakin mandirinya semakin terlihat gitu ya Bun ya. Betul sekali. Nah, pada saat usia 13 tahun, Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan pertama kalinya bersama Abu Thalib Kemana, untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ke negeri pada Syam. saat di jalan itu bertemu pamannya itu, paman dan Nabi Muhammad itu bertemu dengan seorang pendeta. Wah. Lalu pendeta tersebut berkata kepada Abu Thalib, yang di sampingmu itu siapa, wahai Abu Thalib? Kata si pendeta. Yang di sampingku itu adalah keponakanku, jawab Abu Thalib. Jawab Abu Thalib. Memangnya mengapa? Ya, pendeta menjelaskan kepada Abu Thalib, tolong jaga dan rawat anak ini, karena anak ini sangat istimewa, sangat khusus, karena telah menunjukkan ciri-ciri kenabian, ciri-ciri seorang yang akan menjadi rasul. Wah, Masya Allah sekali ya. Nah, setelah bertemu dengan pendeta, lalu pamannya Abu Thalib itu dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan kembali. Seperti itu, Papa. Nah, jadi pada saat usia Nabi Muhammad dari sejak kandungan sampai usia 13 tahun, itu Muhammad baru melakukan perjalanannya. Nah, itulah cerita tentang masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita akhiri, ada sebuah lagu nih yang berceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan dikandungnya, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terima kasih. Terima Mohon kasih. maaf Mohon apabila maaf apabila Buna Empah dan dan Naura Naura melakukan banyak kesalahan.
Mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.